Halo, assalamualaikum teman-teman Undercar Vlog. Apa kabar? Gue doain pasti pada sehat di keluarga. Jadi hari ini gue lagi ada di bengkel ISF ya, Ironsmith Fabrication di Tangerang. Dan kalau teman-teman nonton video ini, mungkin gue sedang ikutan Java Overland 2022 menggunakan VXR 80 gue. Tapi di video ini gue pengen kasih lihat dulu ke teman-teman buat persiapannya ya. Karena mobil gue ini akhirnya untuk pertama kalinya bakal ikutan sebuah event. Nah, tapi karena ikutannya itu adalah event overland, jadi persyaratannya memang jauh lebih simpel ketimbang kita ikut off-road yang ekspedisi atau ekstrim. Jadi persyaratannya itu hanya simpelnya ya, kendaraan 4x4, terus dia menggunakan winch dan ban minimal MT. Jadi nggak harus menggunakan ban ekstrim. Tapi sebelum kita lihat persiapannya, gue pengen nyapa dulu teman-teman gue di sini. Ini dia punya tempat, ada Eca. Halo, Ca. Caca. Sehat. Mantap. Jadi kita ngapain hari ini? Ini lagi ngeliatin tukang ban, ada ini. Oh, baru bang, lagi sibuk. Baru bang. Ini nggak usah disapa ini. Iya, ketemu baru, tiap bang, hari. pokoknya. Nanti kita nyapa Rama. Nah, Rama aja nih. Apa kabar Ram? Halo, apa kabar? Baik. Mantap. Rama juga bawa Ada mobilnya salam buat di sini. nggak ada. Terus yang di sebelah sana mobilnya Eca. Mungkin sebelum ngeliat mobil gua, kita ngeliat dulu yuk ke ujung. Eca dulu. Kita lihat mobil Eca dulu nih. Ini dia mobil Eca yang sempat di-review. Lagi bikin apa, Cak? Ini lagi bikin bumper. Bikin bumper. Ini ya. Yang model 3 loop lah, klasik. Oke, model klasik ya. Oke. Oh, ini tinggal loop yang sampingnya aja nanti ya, ditekuk. Tapi modelnya normal gitu aja. Normal. Konvensional ya, Iya. gaya klasik ya. Iya, klasik. Oke. Tunggu, ini ngomong-ngomong bolongannya ada 2 nih. Ini ceritanya gimana? Winch-nya 2 apa gimana nih, Cak? Nanti mungkin pakai ini kali ya. Pakai double winch. Enggak deh. Ini soalnya ada atas bawah ini nih. sebetulnya masih trial and error yang ini masih. Jadi mungkin nanti salah satu kita tutup lah. Oke, jadi antara bawah atau yang atas yang dipakai ya winch-nya ya. Tapi kalau mau pakai 2 winch juga boleh sih, bawah yang tidur, atas yang diri. Iya. Ya nggak? Kayak mobil sekarang kompetisi kan, Kompetisi gitu ya. pada ngedouble-double. Oke. Ini sekarang masih R&D ya. Iya, masih R&D ya. Ini cuttingan ISF-nya nih, teman-teman. Ironsmith Fabrication ya. Fabrication. Oke. Ngemalnya ke mobil Eca, teman-teman. Sementara kalau bumper yang sebelumnya ini Eca ya. Iya. Oke. Yang pendek. Looknya pendek. Looknya lebih ceper, teman-teman. Dan dia bentuk tengahnya nih model-model castinger gitu ya. Iya. Model castinger tapi nggak terlalu menjulang. Nggak terlalu menjulang ke atas ya. Ya, ini dia nih. Yang sebelumnya terpasang di ini Eca. Kalau yang ini apa Eca? Ini juga lagi R&D buat di prototype lah buat yang apa namanya? Buat mining, buat mobil-mobil double cabin gitu-gitu. Oh, ini rencananya lebih buat spec mining ya. Si Triton lah ini. Buat Triton ya nih ya. Oke. Ini udah jadi nih sekarang apa masih? Ini udah, tapi ini belum yang laser cut. Ini belum yang laser cut. Belum. Masih manual ini. Coba kita angkat nih. Oh ya, masih ini ya. Masih nggak terlalu berat banget diangkatnya. Iya. Oke. Nah, sementara di sebelahnya ada mobil Rama nih, teman-teman. Rama ini baru aja selesai buat bikin bumper belakang. Jadi kalau buat roof rack-nya terus bumper depan tadi buat slider sampingnya ini emang udah ada sebelumnya. Yang baru dibikin ini dia buat dudukan ban serep. Asik ya, keren banget. Finishingnya juga oke. Nah, secara konstruksi juga proper. Oh iya, tapi ini kalau gua lihat nih ada buat ban serep lagi nih sebelah sini nih. Selain dari yang sebelah kanan teman-teman. Oh iya. Ini kayaknya bisa dilepas knockdown. Nanti coba kita tanya nih. Cak, ini ada buat dudukan ban serep lagi nih Cak di sini. Iya, jadi ini konsepnya bisa bawa 2 ban serep. Nah, jadi nanti ini bisa dilepas si jaringan holdernya. Jaringan holder dilepas nih kan ada
apa namanya, ada bracketnya segala. Knockdown ya. Knockdown, tinggal buka baut roda ini 3, nanti ini semua kelepas. Tuh udah tinggal pasang ban serep. Ban serep kedua ya, wah. Bener-bener jadi kayak Australian style ya. 2 biji ya. Bagus sih. Kalau Jadi buat gimana? buat gue bawa sampel jualan velg ban, gue nggak repot. Boleh. Jadi beda tipe naruhnya. Bisa bawa banyak ya. Ya banyak bisa. Oh iya. Kalau perlu yang nempel di roda juga beda-beda. Satu-satu. Iya. Gue pinginnya di sini mulainya. Di sini ntar nih. Oh jangan Bang. Tapi gue jujur bilang main punya. Iya, jadi ternyata benar bisa buat 2 buah ban serep teman-teman di mobil Rama ini ya. Gayanya benar-benar tourer banget di Australia ya, buat overland yang emang udah lebih istilahnya kelas berat gitu. Pada banyak yang bawa 2 ban serep di bagian belakang. Asik sih. Nah sekarang teman-teman, kalau untuk mobil gue sendiri sebenarnya di ISF ini gue akan pasang bumper dan juga winch-nya teman-teman. Sama untuk di atas gue akan pasangin roof rack. Ini sekarang untuk bagian bumper depannya lagi dikerjain, tapi gue mau kasih liatin dulu ada satu bagian lagi yang sebenarnya udah diganti duluan teman-teman. Ya, yaitu untuk velgnya. Ini dia. Jadi gue sekarang pakai braid wheels juga kayak di Gym Raid ya, atau di Gym Katana gue, tapi modelnya aja beda ya. Kalau yang di sana gue pakai full race modelnya, kalau yang di sini gue pakai wind race. Dengan spek dia itu diameternya 16, lebarnya 7 inch. Nah info dikit teman-teman, jadi kalau misalnya di VX80 dia itu aslinya offsetnya 0 dan velgnya itu lebarnya 8, jadi mestinya lebih lebar lagi dari ini. Tapi kalaupun ini pakai 7, dia tetap bisa rata karena dia offsetnya lebih keluar teman-teman, lebih celong. Ini jadi offsetnya gue pakai minus 25. Jadi walaupun velgnya nggak selebar aslinya, tapi karena offsetnya lebih keluar, kalau kita lihat dari samping gini, nah dia tetap bisa rata fender ya. Ini yang gue seneng, tetap rata fender teman-teman. Nah sekarang kalau misalnya gue bisa cerita sedikit, kenapa pada akhirnya ini gue lagi-lagi pakai braid. Jadi kemarin pas lagi Dakar 2022, sekarang kan ada yang kelas klasiknya ya, Dakar klasik. Dan di situ salah satu yang banyak pesertanya menggunakan seri 80. Jadi bayang pakai Land Cruiser seri 80, dan karena dipakai rally, jadi velg-velg spek rally itu kayak udah jadi normal ya. Dan salah satu yang banyak dipakai ini dia nih, braid wheels ini. Jadi ya udah, gara-gara itu akhirnya oke, coba nabung dulu sedikit dan alhamdulillah akhirnya kepasang juga teman-teman. Jadi secara overallnya rally raid style-nya dapet. Tapi nanti kalau udah dipasang kayak misalnya bumper winch dan roof rack, ada roof tent, ada awning, ya akhirnya jadi kombinasi antara overland style dengan rally raid style. Oke, sekarang kita lihat dulu yuk untuk pemasangan bumpernya ya. Sementara teman-teman kita bakal ngelihat buat yang bagian atap, yaitu roof rack ya. Ini sedang dirakit di sini karena roof racknya itu modular, jadi dia bisa knockdown ya, dilepas lagi. Pas sudah dilepas kurang lebih jadi seperti ini. Dan ini sekarang ada 2 roof racknya. Ini yang besi, sementara yang ini aluminium. Jadi rencananya nanti di VX itu akan pasang yang aluminium, karena yang aluminium ini pastinya lebih ringan ya ketimbang yang besi. Tapi karena sekarang ini ngejar untuk besok JO yang udah ready yang besi, jadi kita akan pakai yang besi dulu teman-teman. Nah sekarang kalau kita ngomongin bobot, signifikan atau enggak perbandingan antara yang aluminium dengan yang besi. Tapi kalau kita taruhnya di bagian atas, itu akan cukup berpengaruh ke yang namanya body roll kendaraan. Ya kalau misalnya kita taruh bobot di atas, taruh lah misalnya ada bobot 50 kilo, dengan ada bobot 50 kilo ditaruh di bawah, ya udah pasti bakal lebih berasa limbungnya kalau yang
50 kilonya itu di atas ya teman-teman. Itu dia, gua concernnya lebih ke nantinya akan pakai yang aluminium. Tapi karena sekarang pakai yang besi, jadi yang besinya akan dirakit dan segera langsung dipasang sebentar lagi. Oke, alhamdulillah teman-teman, akhirnya jadi juga nih si hitam VXR 80 ini. Dan insya Allah besok kita udah siap buat berangkat ke Ciwidey untuk start Java Overland 2022. Jadi secara overall, kalau teman-teman lihat sebenarnya walaupun gua bikinnya untuk Overland, tapi spek atau konsepnya ini nggak pure 100% Overland ya. Kayak misalnya, gua udah sempat jelasin di bengkel, gua pakai braid yang Winrace T ini ngebikin aksennya lebih ke arah rally raid ya, atau rally cross country. Nah, selain itu, kalaupun ada barang-barang yang sangat relate atau berkaitan dengan Overland, misalnya untuk roof rack, terus bumper depan, biasanya stylenya itu yang banyak orang terapkan style atau konsep Australia ya, Australian style. Jadi misalnya model bull bar yang 3 loop gitu, tapi di sini gue coba aplikasi yang simple. Jadi modelnya base aja bumpernya, tanpa ada loopingnya ya, tanpa ada tiang-tiangnya lagi ke atas. Nah, kurang lebih jadinya seperti ini teman-teman. Nah, terus buat winch-nya teman-teman, gue mau infoin kalau misalnya yang gue pakai ini sekarang Warren 9,5 CTI ini kan modelnya yang winch gawang ya, atau winch tidur. Ini emang sebenarnya kalau untuk Overland udah lebih dari cukup ya. Sementara kalau misalnya kita mau off-road yang ekspedisi atau ekstrim, persyaratannya kan winch yang berdiri, misalnya Warren 8274 dan lain-lain. Tapi karena Overland itu relatif off-roadnya lebih light, nggak se-ekstrim kayak ekspedisi, jadi memang sudah sangat lebih dari cukup teman-teman. Walaupun kembali lagi, yang penting adalah instalasi kabelnya benar dan pasokan listriknya semuanya sehat dan normal ya teman-teman. Oh ya, terus ini si selingnya gue ganti yang plasma ya, atau yang sintetik supaya lebih ringan dan lebih safe ya buat orang-orang. Lanjut lagi, nah sekarang buat roof rack ya teman-teman. Ini kemarin pas di bengkel udah kita lihat pemasangannya ya, dari mulai pretelan sampai udah kerakit seperti ini. Dan seperti yang gue bilang kemarin, gue masih pakai yang bahannya besi dulu ya teman-teman. Nanti akan kita ganti setelah Java Overland yang bahannya aluminium, yang lebih ringan lagi. Nah, ini yang gue suka, si roof rack dari ISF ini pertama ya, selain dari modelnya yang menurut gue model-model kayak gini sekarang bisa jadi alternatif untuk model-model yang lebih dulu ada ya untuk style-style Overland ya, kayak misalnya contohnya yang model-model Australia kayak misalnya roof rack ARB dan sejenisnya. Kalau yang kayak gini emang nggak terlalu Australia banget stylenya, tapi kalau gue justru sukanya menjadi satu hal yang baru ya. Apa ya, kayak ada nafas baru lah istilahnya ya. Jadi modelnya pakai kayak gini, roof racknya, bumper depannya kayak gini, terlihat simple,
tapi tetap kuat dan proper teman-teman. Terus yang gue suka, dia ada buat pegangan tangannya di sini, sekedar buat kalau kita ke atas jadi enak megangnya nih. Terus di atas ini udah dipasangin ada dudukan buat traction pad ya, atau sand ladder nih. Ini gue belinya di Forest Pathway deh, mereknya nih Tread 4x4. Nah ini salah satu aksen yang biasanya kalau mobil overland suka bawa ya, walaupun terkadang belum tentu juga kepake, karena orang daripada nurunin itu kadang-kadang lebih pilih nge-win saja deh. Tapi ya bergantung juga sih dengan kondisi dan ininya juga ya, medannya seperti gimana. Lanjut lagi, ini kalau yang di bagian belakang dia nggak cuma pegangan aja teman-teman, tapi dia ada lampu sorot tambahannya ya, auxiliary light istilahnya ya, buat lampu-lampu tambahan untuk penerangan ke samping. Kayak misalnya kita lagi mau buka tenda, kita jadi udah nyampe base camp, udah mulai gelap, kita bisa pakai ini untuk nerangin ke samping. Atau pas off-road pun juga bisa teman-teman. Tapi kalau dari ISF, ini untuk lampunya dia itu optional. Jadi bisa ada opsi yang pasang lampu di sini. Ini juga di depan juga bisa. Terus yang di bagian sebelah kiri juga bisa. Jadi konfigurasinya itu kita bisa request mau seperti apa. Tapi kalau gua karena di sebelah kirinya ada awning, jadinya untuk lampu sorotnya ini sekarang nih nggak dipasang ya yang sebelah kirinya ya. Jadi kalau yang sebelah kiri buat penerangannya nanti paling dari lampu LED strip yang akan gue pasang nanti begitu si awningnya kebuka ya. Oh ya, dan terus teman-teman, jadi si awning dan si roof tent ini gue pakai MetLife Overland, produk dari Bandung. Ini ukurannya kalau untuk rooftop tentnya yang buat 5 orang, walaupun menurut gua nyamannya tetap 4 orang ya, jadi agak lebih legaan teman-teman. Dan sekarang kita akan coba ngelihat ke bagian belakang. Ini sebagian udah gua isi, ada apa aja kita bakal lihat nih. Oh iya, sebelumnya gue pengen ngasih liatin, ini ada nama almarhum sahabat gua, Teguh Narotama ya. Gua taruh nama ini karena kembali lagi mungkin buat teman-teman yang belum tahu, gua awalnya start project Land Cruiser 80 ini karena almarhum. Jadi almarhum dulu sempat request untuk bikin konten tentang 80 ya, karena almarhum menggunakan VX80 juga dan warnanya hitam juga teman-teman, sama persis seperti ini. Jadi ini sebagai tribute juga untuk almarhum. Oke, kita akan lihat dalamnya. Ini walaupun belum semua, tapi kurang lebih teman-teman bisa dapat gambaran nih. Kalau gua nggak ada drawernya, ini jadi benar-benar apa aja bisa gua masukin aja langsung ke bawah sini ya. Jadi ini ada tenda lagi. Ini ada meja lipat. Gua bawa 2 biar agak gedean, biar kajian makanannya enak nanti buat Arki masak enak. Terus kursi-kursi campingnya udah di sini. Terus peralatan kayak buat masak, terus juga buat campingnya, buat tidurnya segala macam itu ada di sini. Ini recovery gear, strap dan lain-lain ada di sini. Ini ada inverter, nggak terlalu besar sih ya, tapi emang gua kebutuhannya nggak terlalu besar sih di sini buat listriknya. Terus ada jerigen air di sana. Terus ini ada hand tools dari Tekiro sama power tools juga Ryu. Ini sahabat gua, selalu gua bawa nih tiap kali off-road apa trip. Dan nanti sebenarnya ini masih masuk ada beberapa barang lagi ya, terutama kulkas di sini yang belum. Habis itu velvet belum di sini, sama tas pakaian ya. Sama masih ada tambahan satu lagi kotak kecil untuk spare part, itu juga nanti akan disusulin nanti malam. Hehe, oke. Kita tutup lagi. Ya. Paling mungkin sekian dulu teman-teman. Jadi ya seperti gue bilang, mungkin pas teman-teman lagi nonton ini, gue pas lagi ada di perjalanan Java Overland, doain semoga lancar. Dan nanti kalau teman-teman mau lihat lebih detail lagi tentang barang-barang yang gue bawa di sini, fungsinya dan gimana review dari gue, nanti ikutin aja selama perjalanan gue di Java Overland 2022.
Oke, sehat-sehat buat kalian semua supaya nanti di suatu hari nanti kita insya Allah siapa tahu bisa jalan-jalan bareng, bisa road trip atau overland bareng atau minimal bertemu dan silaturahmi. Oke, jadi jangan lupa buat selalu jaga kesehatan dan jangan lupa kalau kalian punya pertanyaan isi di kolom komentar, insya Allah bisa bantu dijawab. Oke, sampai ketemu lagi ya. Dadah, assalamualaikum.